Halo kawan-kawan, perkenalkan kami kelompok 2A Angkatan 21 Latsar CPNS BMKG tahun 2021. Di video kali ini kami akan mewawancarai 3 narasumber dari latar belakang yang berbeda dengan topik bahasan wawasan kebangsaan dan bela negara. Namun sebelumnya, yuk kita kenalan dulu dengan 3 narasumber pada video ini. Halo, kenalin nama saya Prasetyo Umar Firdianto, usia saya 25 tahun. Sekarang saya bekerja di BMKG Tanjung Perak, Surabaya di Jalan Kalimas Baru nomor 97B, Kota Surabaya, Jawa Timur. Salam, nama saya Pendeta Lanjarian, melayani di Jemaat GKSPS Kota Bumi. Umur 57 tahun. Terus tinggal di Jalan Banyu Urip, Sri Basuki, Kota Bumi, Lampung Utara. Jabatan saya pendeta. Saya Bambang Jatmiko, umur saya 45 tahun. Saya bekerja di BMKG Cabang Sumbawa. Saya di sana sebagai CS, Cleaning Service. Bahwa sebagai komponen bangsa memiliki kesadaran untuk mengamankan dan melestarikan budaya bangsa Indonesia dalam menjunjung tinggi akumulasi nilai-nilai bela negara yang harus mampu melahirkan sosok nilai-nilai bela negara. Wawasan kebangsaan dan bela negara adalah cara pandang manusia. Kalau konteksnya Indonesia adalah masyarakat, bangsa dan negara kita. Bisa tentang bangsa dan negara Indonesia. Berkaitan dengan NKRI. Kalau kemudian disambungkan dengan bela negara, maka menjadi kewajiban setiap warga negara untuk membela NKRI seutuhnya dari ancaman dari berbagai pihak. Oke, wawasan kebangsaan kalau menurut saya merupakan suatu cara pandang bangsa Indonesia, baik secara diri dan lingkungan terhadap kesatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan bela negara merupakan sikap atau perilaku kita sebagai bangsa Indonesia dalam menjaga negara kita sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 1945. Konteksnya kalau hal seperti itu misalnya saat ini kebetulan bulan Agustus, ya kita menyemangati kemerdekaan RI, berpartisipasi dalam mungkin pemasangan umbul-umbul, kemudian juga menaikkan bendera merah putih. Kalau bukan dalam masa pandemi, mungkin dengan berbagai kegiatan lomba-lomba yang ada, ataupun juga kalau ada permintaan dari masyarakat untuk iuran dalam rangka mengadakan lomba, kita pun juga ikut berpartisipasi. Ya, karena yang merupakan kewajiban kita sebagai warga negara dan tugas kita untuk berkontribusi bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Menurut saya, untuk menghadapi berbagai ancaman dalam tantangan globalisasi, diperlukan wawasan kebangsaan dalam memperkuat semangat nasionalisme melalui pendidikan bela negara. Ya, menurut saya dimulai dari hal yang sederhana, dengan misal saya bekerja tepat waktu, terus mengerjakan sesuai tugas dan fungsi saya sebagai forecaster di kantor atau prakirawan, dan kemudian tetap menjaga progres di masa pandemi ini. Jadi misal pakai masker, menjaga jarak dan lain-lain. Kemudian memberikan informasi cuaca yang tepat, cepat dan akurat kepada masyarakat dan stakeholder. Dalam misalnya hal kemaritiman, kita bertugas mempermudah informasi untuk
informasi cuaca maritim untuk jalur pelayaran, orang-orang kapal dan lain-lain, sehingga mereka juga paham atas informasi kita. Kita juga menghormati terhadap keberadaan saudara-saudara kita di luar kekristenan. Karena apa? Karena perlu kerukunan, perlu kebersamaan, hormat menghormati, harga menghargai di antara satu dengan yang lain supaya terjalin ya kerukunan, persatuan, kesatuan, kebersamaan yang senantiasa terus dibangun. Dalam menerapkan dalam kehidupan sehari-hari itu ada yang pertama sih kecintaan kepada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, terus yakin kepada Pancasila sebagai ideologi negara, terus rela berkorban untuk bangsa dan bernegara. Isu ATHG adalah karena apa? Karena ada beberapa pemahaman dari saudara kita yang ya mempunyai sifat fanatisme sempit. Itu ancaman tantangannya. Terus kemudian juga mungkin ada kecemburuan dari pihak lain terhadap keberadaan atau eksistensi gereja. Sisi yang lain adalah ya memang notabene gereja di mana-mana selalu tidak diterima oleh masyarakat. Cara mengatasinya adalah ya sebagai pihak gereja ataupun saya selaku pendeta, kami mencoba untuk berbaur. Saya mencoba berbaur dengan masyarakat tanpa memandang siapapun, latar belakang agama, suku, ras, golongan, status sosial dan sebagainya. Dan pada prakteknya memang realitanya saya bisa diterima oleh masyarakat dengan cara berbaur itu. Jadi saya tidak mencoba mengasingkan diri sebagai gereja. Ya, tentunya isu-isu yang terjadi itu sangat dinamis ya, dari tahun ke tahun pun sepertinya berbeda-beda. Mungkin kalau kita melihat pada saat ini itu isu konspirasi COVID yang mungkin sedang hangat diramai perbincangan di media sosial. Selain itu, isu-isu yang lain juga kita harus kita kasih perhatian lebih, seperti isu-isu narkoba, terus terorisme dan lain-lain. Dalam menghadapi ATHG dalam suatu perusahaan atau kantor, kita harus saling menghargai itu atasan atau bawahan, itu saling kita menghargai, dan juga kita saling berkreativitas untuk apapun yang dibutuhkan oleh perusahaan atau kantor itu sendiri, dan kita harus menjaga keutuhan di suatu perusahaan atau kantor itu sendiri. Itu aja. Ancaman dari COVID itu sendiri adalah karena apa? Karena ya sampai hari ini juga masih banyak pemuda-pemuda yang tidak begitu respon dengan COVID yang ada. Masih belum taat pakai prokes begitu ya Pak? Misalnya prokes, misalnya keluar ya mungkin ya nggak tahu kalau di luar kota bumi, tapi sepengetahuan saya di lingkungan kota bumi ini sampai hari ini masih banyak, kalau kita keluar kita sudah pakai prokes, pakai masker, tapi masih banyak orang yang tidak memakai masker misalnya. Oke, jadi wabah COVID ini juga menimbulkan banyak dampak bagi Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampak secara langsungnya bisa kita lihat dalam bidang kesehatan. Banyak warga Indonesia yang sakit karena terkena wabah COVID, bahkan sampai menimbulkan korban dan mengakibatkan korban jiwa. Mungkin dampak secara tidak langsungnya itu berdampak kepada perilaku kita sehari-hari, baik saat kerja yang kita sekarang ada namanya WFH, work from home, ataupun bagi para siswa yang mungkin sekarang untuk belajar itu tidak ke sekolah lagi, jadi semuanya serba online, dan itu mungkin butuh kerjasama yang solid
antara kita, keluarga, guru, dan semua komponen masyarakat untuk menanggulangi wabah COVID ini. Nah, seperti itu. Menurut saya sih itu dampaknya sangat luar biasa sekali sih. Karena bisa terganggunya ekonomi dan banyak sekali orang-orang yang terkena PHK atau susah. Yang ketiga, susah mencari lapangan pekerjaan. Banyaknya orang yang yang terkena penyakit dan akan mengakibatkan orang itu akan jadi stres. Ya, tentunya tetap semangat dalam belajar apapun itu, kemudian menyaring terkait informasi-informasi yang ada, isu-isu yang terjadi gitu. Jadi ibaratnya informasi tersebut yang berdampak buruk bagi kita itu tidak masuk dalam diri kita. Dan untuk generasi penerus bangsa, ada pepatah yang mengatakan bahwa masa depan bangsa di atas pundak pemuda. Maka sebagai pemuda mestinya mempunyai semangat nasionalisme yang tinggi dengan mengedepankan kebersamaan, kerukunan, menghormati, menghargai tanpa membedakan apapun, baik suku, agama, ras, golongan, kemudian juga politik atau bahkan status sosial. Untuk anak muda ya, kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, dan kita harus menjaga kerukunan antar umat beragama atau kerukunan budaya. Terus kita harus melakukan 3M, memakai masker, mencuci tangan, terus menjaga jarak. Demikianlah interview wawasan kebangsaan dari 3 narasumber yang berbeda. Kesimpulan yang kita dapat dari interview kebangsaan dan bela negara dari 3 narasumber yang berbeda generasi dengan latar belakang yang berbeda ini. Dan inilah analisis dan kesimpulannya. Baik, yang pertama, dari ketiga narasumber tersebut sudah cukup memahami tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Tentunya pemahaman narasumber sangat dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti latar belakang pendidikan, lingkungan kerja, dan lingkungan masyarakat. Yang kedua, bahwa pemahaman tentang wawasan kebangsaan dan permasalahannya akan menumbuhkan kecintaan kepada negara dan masyarakat serta akan menciptakan nilai-nilai bela negara. Yang ketiga, bela negara merupakan suatu aksi nyata pembelaan terhadap tanah air kita, terhadap suatu ancaman yang dapat membuat negara Indonesia ini goyah. Bela negara bukan hanya dalam bentuk perang, orasi, demo, atau yang lainnya, tetapi hal-hal kecil yang tidak kita sadari itu juga termasuk dalam bela negara. Yang keempat, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk membela negara sesuai dengan profesinya masing-masing, baik itu ASN, pedagang, petani, pegawai pabrik, ataupun lainnya. Semua bisa ikut serta dalam membela negara. Yang terakhir, kita sepakati bahwa Pancasila adalah ideologi bangsa kita, ideologi yang tidak bisa ditawar lagi sebagai pandangan hidup dalam berbangsa dan bernegara, pedoman dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Karena di dalamnya, Pancasila akan memberikan tuntunan dalam membentuk karakter bangsa kita. Baik, terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan video ini. Kami dari kelompok 2A Ayo, bersama bela negara. negara.